berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapa yang layak kami agungkan, penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Engkau adalah Bapa yang kekal, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami sungguh merasa bangga karena menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Dengan berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Engkau yang telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih atas berkat penebusan-Mu bagi kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak berseru kepadamu sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Salam. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap sehat dan selamat menjalani hidup yang Tuhan telah anugerahkan ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangannya menjadi pemimpin dan juru selamat
supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Sangat dibutuhkan dan diakui untuk mencapai suatu tujuan seseorang membutuhkan ketaatan. Bahkan perusahaan, organisasi, dan juga yayasan sangat membutuhkan kesetiaan para pekerjanya. Demikian juga kita yang dipanggil menjadi saksinya di dunia ini, Tuhan membutuhkan orang yang sungguh taat kepadanya. Dalam bagian ini kita akan melihat ketaatan Petrus dan rasul-rasul yang lain kepada Tuhan. Yang pertama, mereka taat melakukan perintah Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 berkata, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Petrus dan rasul-rasul itu diadili dan mereka dimasukkan ke dalam penjara, hati mereka tidak menjadi tawar. Semangat mereka tidak menjadi pudar, mereka tetap taat akan firman Tuhan. Sekalipun nyawa mereka menjadi taruhan, tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk tekun memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan firman Tuhan kepada sejumlah orang di dalam bait Allah, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Ketaatan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain ini menunjukkan dengan perbuatan, bukan sejauh pengakuan di mulut sahaja. Karena iman mereka kepada Tuhan, maka mereka dapat melakukan semuanya ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh manakah ketaatan kita kepada Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Lalu yang kedua, mereka taat menggunakan nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-28 berkata, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain tetap taat menggunakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar pemberitaan mereka. Mengapa rasul-rasul itu tetap menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus? Kita dapat melihat ada dua sebab. Yang pertama, karena Allah Bapa telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada umat manusia itu hanya di dalam anak tunggalnya, Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Lalu yang kedua, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi ini tunduk dan berlutut serta mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Penggunaan nama Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi, karena di dalam namanya itu ada kuasa yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-12,
Firman Tuhan berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun imam besar dan mazhab Saduki melarang mereka menggunakan nama Tuhan Yesus, namun mereka tetap tekun menggunakan namanya, sebab di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, banyak mujizat terjadi di dalam pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dan kuasa di dalam namanya juga tidak pernah berubah dan tidak pernah luntur sedikit pun. Oleh karena itu, marilah kita tetap tekun mendasarkan iman kita kepada kuasa namanya, sebab di dalam namanya adalah satu-satu nama yang berkuasa, menyelamatkan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan atas kuasa firman-Mu yang hidup dan yang tidak pernah luntur, yang tidak pernah berubah kekuatan. Tuhan, firman-Mu senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami percaya firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi perjalanan hidup kami. Berbahagialah kami apabila kami senantiasa bersandar kepada kekuatan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, sebagai guru sekolah teologia, sebagai misionaris, dan juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong beri kami kekuatan dan urapan, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik, seperti mana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih karena Engkau telah memperlengkapi kami dengan karunia-karunia roh yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong di mana kami sebagai umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketenteraman dan keselamatan kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, agar kuasanya dihancurkan dan dilumpuhkan, agar umat-Mu tetap aman dan selamat melakukan segala pekerjaan dari dalam tempat di mana kami berada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia, agar kami diselamatkan dari segala bencana alam dan juga dari pergolakan politik, agar kami sebagai rakyat di dalam negara ini tetap hidup aman dan selamat, melakukan segala aktiviti-aktiviti kami setiap hari. Berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati negara ini dengan berbagai suku bangsa dan kebudayaan, sehingga kami dapat bersatu di antara satu sama yang lain sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, izinkan Roh Kudus-Mu berkarya di dalam persekutuan umat-Mu dimanapun umat-Mu sedang berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus-Mu dapat melakukan pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa pada akhir zaman ini ya Tuhan, Engkau akan melakukan penuaian bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau berkenan menuntun sesi keluarga kami dengan kasih dan kuasa-Mu sepanjang hari ini, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mohon semuanya ini hanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.